Kelas tutorial di siang hari ini aku serahkan kepada Kak Vivi. Kepada Kak Vivi dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Kak Syafa. Ini kakaknya Fasil kelas ini ya, kelas 25 ya. Oke, mungkin untuk teman-teman semuanya di sini yang baru ketemu sama aku mau kenalin diri dulu ya. Halo semuanya, bisa kenalin nama aku Vivi Alvenita. Kalian bisa panggil aku Kak Vivi, Kak Alfi juga boleh, terserah kalian, pokoknya saya enaknya kalian gitu. Nah, mungkin background aku sedikit lah ya. Aku ini mahasiswa semester 5 jurusan Sistem Informasi di Institut Teknologi 10 November. Kalau misalnya kalian tahu, itu PTN di Surabaya. Oke, jadi di hari ini aku yang bakal jadi tutor kalian. Semoga apa yang udah aku ajarin nantinya itu tuh bisa bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Dan untuk kelas aku tuh sebenarnya nggak ada rules gimana-gimana ya. Jadi kalian juga mau sambil makan, mau sambil minum pun bebas. Yang penting kalian benar-benar mencatat dan memahami materi yang kita bahas hari ini. Oke, nah terus nanti kita kan bakal bahas soal ya. Kalau misalnya kalian itu ada yang mau nanya, itu tuh bisa mungkin chat di komen atau misal langsung raise hand on mic itu juga nggak masalah banget. Misalnya kalian masih bingung. Nah, nanti kan kita bakalan ngerjain soal bareng-bareng. Kalau misalnya kalian udah ketemu jawabannya, itu bisa banget langsung tulis di komen ya, biar sama-sama semangat gitu. Biar nggak ngerasa ngerjain sendiri. Oke, kalau gitu karena ini juga udah jam 1:09 ya, kita mulai aja. Aku izin share screen soalnya dulu. Oh ya, untuk teman-teman nih udah pada megang soalnya kan ya? Mungkin bisa sambil dibuka soalnya. Oke, jadi di sini kita akan membahas soal PPPU. Sebelumnya kalian udah dapat soal PPPU atau belum? Subtes PPPU. Belum ya harusnya ya. Kayaknya subtes-subtes yang lain sih yang udah. Oke, di sini kita akan bahas soal untuk nomor satu dulu. Nah, jadi kalau misalnya kita lagi ngerjain soal PPPU yang mana teksnya itu pasti banyak, terus berparagraf-paragraf, pastiin kita baca soalnya dulu ya teman-teman. Nih, untuk nomor satu, manakah kata yang memiliki makna serupa dengan kata berharga pada kalimat pertama? Oke, kita baca dulu. Mungkin teman-teman juga mau ngecek, langsung jawab, boleh banget, bisa tulis di chat. Air adalah salah satu sumber daya alam yang sangat berharga. Nah, ini berharganya di sini. Oke. Ini coret-coretannya kelihatan kan ya? Ayo, kelihatan. Nih, kalau kata teman-teman yang cocok apa nih? Mahalkah? Penting? Cepat? Besar? Atau terbaik? Ih, langsung pada jawab nih. BK, B, B, B. Oh ya, kalau teman-teman yang nge-like jaringannya itu nggak masalah ya. Nanti bilang aja ke kakak Fasilnya. Minta izin buat off cam dulu gitu, nggak masalah. Oke, pada jawab B nih. Nih, ya udah kita langsung bahas aja lah ya. Sebenarnya soal PPPU nih dibilang singkat tuh. Kadang singkat, kadang bikin mikir gitu. Manakah kata yang memiliki makna serupa dengan kata berharga pada kalimat pertama? Air adalah salah satu sumber daya alam yang sangat berharga bagi kehidupan di bumi. Berharga. Di sini teman-teman pada jawab penting. Oke, kalau dari konteksnya ini benar ya teman-teman ya. Jawabannya itu penting karena kalau kita ngomongin mahal itu tuh pasti berhubungan sama suatu nilai yang berharga. Nilainya itu tuh kayak ya udah harga yang beneran harga gitu loh. Sedangkan kalau di sini di konteks ini kan kita ngomongin si air sebagai salah satu sumber daya alam yang sangat penting. Oke, untuk nomor satu ini B, mungkin dari teman-teman juga nggak ada yang merasa kesulitan ya untuk yang nomor satu ya, karena udah jelas jawabannya itu yang B. Tapi kalau misalnya teman-teman ada yang ngerasa bingung, itu nggak apa-apa, boleh banget ditanyain. Kita di sini belajar chill aja. Oke, kita next ya ke nomor dua. Soal nomor dua, pada kalimat ke-9, kata mengolah dapat digantikan dengan kata, oke, kita cari dulu kalimat nomor 9. Udah ada yang jawab. Ternyata udah banyak nih yang jawab nih. Kalian udah ngerjain duluan nih, jangan-jangan. Atau kegampangan soalnya.
Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah dengan mengurangi penggunaan air berlebihan dan mengolah. Oke, mengolah di sini. Mengolah limbah air. Sebenarnya di sini kita udah dapet keywordnya ya. Dia udah ngomongin soal limbah. Dan untuk opsi-opsinya nih ada yang sangat cocok sih untuk kata-kata limbah ini. TK, E. Ih, ternyata teman-teman kelas 25 nih pinter-pinter semua nih aku lihat. Bener-bener. Oke, nice. Bener banget ya teman-teman. Nomor 2 ini jawabannya itu mendaur ulang. Karena kalau misalnya kalian mau ngecek satu-satu juga kayak kata mengolahnya ini tuh kalian ganti. Misal jadi menangani, jadi menjual, jadi meniru, membuang, dan lain-lain. Itu tuh lebih cocok yang mendaur ulang. Karena kita ngomongin si limbah airnya. Oke, kita next lagi ya. Soal berikutnya. Manakah kalimat yang tepat untuk gagasan pokok dari teks di atas? Oke, gagasan pokok. Berarti kita harus baca semuanya nih. Nih, teman-teman kalau mau baca dulu, mungkin bisa lihat di Zoom atau soal sendiri, itu nggak apa-apa banget. Kita baca dulu. Wah, ini cepet banget ini nih yang ngerjain. Wih, keren, keren. Nah, aku sambil baca juga ya. Air adalah salah satu sumber daya alam. Hmm. Teman-teman kalau yang belum mau jawabannya, jangan buka chat dulu, nggak apa-apa. Kita baca dulu aja. Jangan langsung menyontek jawaban temennya nih. Ini oke. Kalimat yang tepat buat gagasan pokoknya. Oke, karena di sini udah banyak juga yang menjawab, langsung kita bahas aja kalau gitu. Oke, jadi di sini dia tuh nanya untuk gagasan pokok teks. Sedangkan dari teks soalnya ini tuh ada dua paragraf. Berarti kita harus benar-benar memahami paragraf pertama itu tuh isinya apa, dan paragraf kedua juga isinya itu apa. Sekarang kita baca dulu untuk paragraf nomor satu. Air adalah salah satu sumber daya alam yang sangat berharga bagi kehidupan di bumi. Tanpa air, makhluk hidup tidak akan dapat bertahan. Air memiliki banyak fungsi penting, termasuk untuk kebutuhan minum, memasak, membersihkan, serta irigasi bagi pertanian. Selain itu, air juga digunakan dalam proses industri seperti dalam produksi makanan dan minuman. Namun, ketersediaan air bersih semakin menurun akibat pencemaran dan pemanasan global. Banyak wilayah di dunia menghadapi krisis air yang serius, terutama di daerah-daerah yang mengalami kekeringan berkepanjangan. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk menghemat air dan menjaga kebersihan sumber-sumber air. Oke, dari paragraf satu ini yang bisa kita dapat, ini ngomongin tentang pentingnya si air, intinya gitu. Kenapa penting? Di sini dijelasin juga itu tuh buat kebutuhan sehari-hari, kayak minum, masak. Terus pentingnya air itu juga buat proses industri. Tapi di kalimat-kalimat akhirnya ini nih ngomongin kalau misalnya air tuh lagi mengalami pencemaran gara-gara pemanasan globalnya juga gitu. Itu kita keep dulu untuk paragraf yang pertama. Terus untuk paragraf kedua kita baca, pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama dalam menjaga kelestarian air. Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah dengan mengurangi penggunaan air berlebihan dan mengolah limbah air dengan baik sebelum dibuang ke lingkungan. Edukasi mengenai pentingnya air juga terus digalakkan, terutama kepada generasi muda, agar kesadaran akan pentingnya air dapat terjaga dari waktu ke waktu. Oke, untuk di paragraf kedua ini sebenarnya sama-sama mengacu tentang pentingnya air. Cuma di paragraf kedua nih lebih di-highlight lagi tentang kepentingan untuk di kehidupannya mereka. Kenapa kenapa perlu dilestarikan gitu loh. Kenapa perlu banget dilestarikan? Terus kenapa harus dikasih edukasi buat ke generasi mudanya? Oke, sekarang kita baca untuk opsi-opsinya. Yang pertama, air adalah sumber daya paling berharga. Oke, kalau dari konteks kalimatnya sih benar ya teman-teman yang A. Cuma kalau yang A nih lebih ke paragraf satu doang. Dia tidak mention apapun di paragraf duanya. Berarti kurang cocok nih kalau untuk yang A. Oke, yang B ini nggak nyambung. Nyambung sih, cuma maksudnya bukan ini gagasan pokoknya. Inti dari paragrafnya itu bukan itu. Yang C, pentingnya air dalam kehidupan. Nah, oke. Mungkin teman-teman di sini juga agak bingung ya jawabannya. Mungkin kayaknya antara A atau enggak C nih, Kak. Soalnya
Ya, lebih cocok dua opsi itu. Nah, cuma kalau kita bandingin dari sini, itu lebih cocok yang C ya, teman-teman. Soalnya dia ngomongin tentang pentingnya air dalam kehidupan. Nah, untuk paragraf kedua ini kan juga mendukung kalimat-kalimat ini. Sedangkan kalau yang A, dia cuma ngomong sumber daya paling berharga, yang mana kalimat itu tuh adanya di kalimat satu ini doang. Nah, oke, jadi jawabannya itu yang C. Coba kita cek D dan E-nya. Melestarikan air tugas pemerintah dan masyarakat. Enggak, itu bukan gagasan pokok ya. Terus ini juga perlunya upaya penghematan air. Itu bukan gagasan pokok juga. Kakak maaf izin off cam mau ke toilet. Oke. Oke, di sini udah pada jawab ke semua ini. Nice, nice. Bagus, bagus. Oke, untuk soal nomor 3, ada yang masih dibingungin, teman-teman? Kalau nggak ada, kita bakal lanjut lagi. Oke, kalau misalnya ada, terus udah agak kelewat, nggak apa-apa ya. Bisa ngomong aja ya. Gak usah takut. Next, kita ke soal nomor 4. Oke, kita dapat paragraf baru ternyata nih. Bisa dibaca dulu. Lagi-lagi, kalau kita nemu paragraf panjang ini, yang kita baca soalnya dulu. Apa hubungan logis antara paragraf pertama dan paragraf kedua? Oke, 1 dan 2 ini guys. Bisa dibaca dulu. Dicari jawabannya, mana yang lebih cocok? Oke, sudah ada yang menjawab. 4A, 4A, A. Wah, ini teman-teman udah sering latihan soal ya kayaknya ya. Cara menjawabnya tuh kayak udah sat, 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 gitu. Nomor 4, tentang paragraf 2, paragraf 1 dan paragraf 2. Oke, A, A ke A. Oke, oke, nice, nice. Kita bahas kali gitu ya. Oke, jadi untuk di soal nomor 4 ini, kita bahas dulu. Paragraf pertama, kita baca. Kereta api adalah salah satu moda transportasi darat yang memiliki sejarah panjang. Oke, ada kata keywordnya, kita nemu sejarah. Dan peran penting dalam pembangunan ekonomi di berbagai negara. Di Indonesia, kereta api sudah ada sejak masa kolonial. Oke, lagi-lagi ngomongin tentang sejarah ya, ada kata-kata masa kolonial yang pada awalnya dibangun untuk mengangkut hasil perkebunan seperti gula dan kopi. Sering berjalannya waktu, jaringan kereta api berkembang dan menjadi sarana transportasi umum bagi masyarakat. Oke. Di sini yang bisa kita tangkap di paragraf pertama ini dia ngomongin tentang sejarah, tentang timeline si kereta apinya itu, tentang masa-masanya kereta api sama perubahannya dari kereta api cuma buat ngangkut hasil perkebunan, terus sekarang jadi transportasi umum. Oke, itu kita keep. Sekarang kita next ke nomor 2, paragraf 2. Selain sebagai alat transportasi penumpang, kereta api juga sangat efektif dalam mengangkut barang dalam jumlah besar. Hal ini memberikan keuntungan bagi sektor industri dan logistik karena biaya pengiriman melalui kereta api cenderung lebih murah dibandingkan moda transportasi darat lainnya seperti truk. Dengan adanya kereta barang, distribusi hasil produksi dapat dilakukan lebih cepat dan efisien. Oke, di paragraf 2 ini yang bisa kita tangkap kayak manfaatnya kereta api ya, tapi manfaat untuk mengangkut barangnya. Di sini dia ngomong bisa buat ngangkut barang dalam jumlah besar, terus ngasih keuntungan juga. Terus kalau dibandingin sama transportasi darat yang lain kayak truk, itu tuh cenderung lebih murah karena muat banyak dan sekali jalan gitu ya kesannya ya. Dengan ada kereta barang, distribusi hasil produksi dapat dilakukan lebih cepat dan efisien. Oke, lagi-lagi ngomongin tentang waktunya, cepat dan efisien. Oke, kita cari opsi-opsinya. Yang pertama, yang A. Paragraf pertama membahas sejarah kereta api. Benar banget. Tadi kita ngomongin sejarah dan juga timeline kereta apinya. Paragraf kedua menjelaskan manfaat kereta api dalam mengangkut barang. Oke, jawabannya benar juga ternyata. Apakah jawabannya langsung yang A? Kita keep dulu lah ya. Kita jangan langsung menjawab yang A. Cek dulu, cek dulu. Oke, yang B. Paragraf pertama menjelaskan fungsi utama kereta api.
Fungsi utama enggak ya. Ini kita lebih ke highlight banget nih untuk sejarahnya. Berarti oke. Langsung kita coret aja yang B, bukan. Menguraikan masa depan, enggak juga. Tentang inovasi kereta api, enggak. Dia enggak ngomongin inovasi. Menekankan tantangan yang dihadapi kereta api modern, enggak juga. Oke, udah benar-benar jawabannya yang A. Empat yang A. Ya, jawaban teman-teman di sini udah A semua sih sebenarnya ya. Udah kelihatan Kak jawabannya yang A. Oke, nice. Di sini untuk ngebahas soal PPPU sengaja aku nggak cepet-cepet banget biar kalian benar-benar ngerti dan apa yang harus ditandain gitu dalam kalimat. Tapi kalau misalnya kalian pas lagi ngerjain soal beneran, itu kalau bisa diwaktuin ya, biar kalian terbiasa juga pas ngerjain UTBK nanti. Oke, ini mau di next atau gimana? Kita next kali ya. Lanjut ke soal nomor 5. Oke nih, komen next Kak. Oke, let's go. Kita next. Bagaimana paragraf ketiga mendukung gagasan dalam paragraf kedua? Oke, di sini paragraf ketiga dan kedua. Tapi kita perhatiin lagi. Tiga yang mendukung dua. Oke, jangan sampai kebalik. Kita baca. Tiga yang mendukung dua. Padahal nih ada soal-soal gampang yang ternyata tuh mengecoh kita. Jadi kalian jangan sampai terkecoh ya. Jadi baca dulu yang dua, terus baru yang tiga. Hmm. Udah banyak yang jawab nih. 5B, Kak. B, 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 B. Oke, ini kunci semua ya. Jawabannya B semua ya. Adakah yang berbeda jawabannya? B, B. Oke, B juga. Ada B semua ini jawabannya ini. Oke, kalau gitu kita bahas lagi. Tadi apa? Paragraf ketiga mendukung gagasan dalam paragraf kedua. Oke, sekarang kita baca. Tadi paragraf 2 udah kita baca ya sebenarnya ya. Di sini tuh ngebahas tentang kereta api efektif untuk ngangkut barang, terus ngasih keuntungan juga di sektor industri. Terus biaya pengirimannya itu lebih murah. Terus dengan adanya kereta barang ini, hasil produksi itu bisa lebih cepat sama efisien. Itu untuk paragraf 2. Dan tadi di soal bilang tuh paragraf 3 mendukung paragraf 2 karena apa gitu loh. Oke, kita baca. Di era modern, kereta api terus mengalami inovasi. Di berbagai negara maju, teknologi kereta cepat telah dikembangkan, memungkinkan perjalanan jarak jauh ditempuh dalam waktu yang sangat singkat. Ini tidak hanya meningkatkan efisiensi waktu, tapi juga mengurangi ketergantungan pada transportasi udara yang lebih mahal dan berkontribusi pada peningkatan emisi karbon. Oke, ternyata di paragraf ketiga ini benar-benar ngedukung banget paragraf nomor 2, karena dia kayak mengiyakan lah kalau semisal dengan adanya kereta api ini tuh ya benar jadi lebih efisien dan lebih murah gitu. Ditambah lagi ngurangin ketergantungan kita sama ya pesawat ya. Soalnya ini dia menyebutkan yang lebih mahal. Oke, coba kita cek. Paragraf ketiga mengatakan bagaimana kereta cepat digunakan untuk mengurangi biaya logistik. Oke, dia nggak ngurain ya. Sebenarnya dia ngasih tahu kalau itu tuh dibandingkan dengan transportasi udara itu lebih murah. Cuma dia tuh nggak ngurain pengurangan biaya di logistiknya tuh bagian mana itu dia nggak ngasih tahu. Jadi untuk yang A ini bukan jawabannya. Terus yang B kita cek. Paragraf ketiga menambahkan informasi tentang inovasi. Oke, tadi kita ada ya, kita nemuin kata inovasi teknologi kereta api yang meningkatkan efisiensi transportasi yang selaras dengan manfaat ekonomi dari kereta api. Oke, ini jawaban B udah kelihatan bener banget ternyata. Tapi bentar, kita cek dulu C, D, dan E-nya.
C. Menunjukkan kelemahan. Oke, enggak banget. Kita nggak ada ngomongin kelemahan. Yang D. Berfokus pada sejarah. Sejarah tadi di paragraf satu, berarti bukan juga. Ketiga, menambah contoh nyata dari inovasi. Oke, dia nggak ada ngasih contoh ya guys ya. Berarti jawabannya ada benar yang B. Benar banget teman-teman. Sangat-sangat benar. Ih, kalian keren ya. Langsung menjawab dengan tepat semua gitu loh. Keren-keren. Oke, kita next ya. Karena ini udah kayak, udah bener banget ini yang B. Nggak ada yang bisa kita diskusikan gitu. Oke, nomor 6. Kata yang bercetak tebal pada paragraf keempat merupakan kata yang tidak logis. Manakah kata yang tepat untuk menggantikan kata tersebut? Paragraf keempat. Oh, ini guys, kata ketergantungan. Ketergantungan. Katanya kata ketergantungan di sini tuh masih belum tepat karena nggak logis. Yang benar tuh apa harusnya? Kalau dilihat dari kalimatnya, diharapkan dengan adanya kereta cepat ini, titik-titik antara kota-kota besar dapat semakin meningkat. Nah, apa tuh? Dia banyak yang menjawab nih. D, 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 D. D apa tuh jawabannya tuh? D, 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 D. Pada jawab D. Oke, karena ini kata singkat aja, coba kita cek. Ketergantungan ya. Kata yang bercetak tebal. A, ikatan. Coba kalau kita cek ikatan, diharapkan dengan adanya kereta cepat ini, ikatan antara kota-kota besar, hmm, kurang nyambung ya. Karena dia ngomongin ikatan. Ikatan itu tuh kayak kurang cocok gitu. Soalnya ini konteksnya kan hubungan di antar kota. Beda berarti. Terus kita cek yang komunikasi. Berarti ini kan ikatan udah bukan. Komunikasi. Komunikasi. Masa antar kota komunikasi gitu kan? Komunikasi kan itu lebih mengacu ke pertukaran informasinya gitu. Jadi bukan hubungan fisik atau hubungan infrastruktur. Bisa dibilang infrastruktur ya. Karena kan kita di sini ngomongin tentang kereta sama kota-kota besar nih. Berarti coba kira-kira apa? Kereta sama kota besar. Komunikasi nggak mungkin. Jalinan juga kesannya apa ya? Kalau jalinan tuh kayak berhubungan dengan hubungan sosial. Jadi nggak ada hubungannya sama infrastruktur. Oke, terus yang D, D konektivitas. Jujur lebih cocok konektivitas. Karena kalau misalnya kita ngomongin konektivitas tuh konteksnya kan ngomongin hubungan infrastruktur fisik dari si kereta apinya itu, kereta cepat lah ya, soalnya kan di paragraf berikutnya. Kereta cepat, kereta apinya itu ke kota-kota besar. Jadi lebih cocok konektivitas. Nah, kalau akomodasi, akomodasi itu tuh lebih berkaitan sama kayak tempat tinggal, fasilitas. Jadi nggak ada hubungan sama antar kota. Oke, berarti jawabannya yang D. Benar-benar, teman-teman yang sudah menjawab D, keren-keren. Benar loh menjawabnya D semua lagi. Wow, nice guys. Ini bukan ini. Oke, kita next ya. Ke soal nomor 7. Oke, di paragraf ketiga, disebutkan bahwa kereta cepat telah dikembangkan untuk memungkinkan perjalanan jarak jauh dalam waktu singkat. Manakah kata berikut ini yang tidak bisa menggantikan kata memungkinkan? Nah, di sini. Ayu, apa ayu? Dede, 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 dede. Ini kayak melanjutkan jawaban yang tadi ya. D-nya jadi panjang ini aku baca di chat. D, 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 D. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat, ini kayak ada yang arahnya positif, dan ada yang satu kayak negatif sendiri gitu ya. Dan jawabannya, ya yang kalian jawab ini guys, jawabannya yang D. Benar, menghambat, menghambat. Karena dari kalimatnya nih, disebutkan bahwa kereta cepat telah dikembangkan untuk masa menghambat perjalanan jarak jauh gitu. Kan di sini kan ngomongin ngomongin tentang perjalanan jarak jauh dalam waktu singkat, mempercepat perjalanan jarak jauh dengan waktu singkat.
menyebabkan perjalanan jarak jauh dalam waktu singkat, memfasilitasi juga iya, menjadikan juga iya, bisa gitu loh. Jadi jawaban yang tepat itu yang D. Ini jangan sampai salah juga ya. Kalian tuh harus geli matanya. Dia ini ngomong yang tidak bisa, yang nggak bisa digantikan. Benar sekali, nomor 7 itu D. Ih, banyak yang on cam ya. Suka dia aku ngajar kelas yang on cam gini. Oke, oke. Kalau gitu kita next lagi aja. Kita kelihatannya nih mendapatkan paragraf baru ya. Tapi untungnya paragrafnya cuma dua. Jadi kayak nggak banyak-banyak banget nih. Bisa dibaca dulu teman-teman. Kata pengembangan pada kalimat pertama memiliki imbuhan pe-an. Apa makna imbuhan tersebut? Pe-an, mana pe-an? Pengembangan. Oke, di sini. Oke, pe-an itu maksudnya apa tuh? A, 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 A. Ada jawaban yang beda nggak nih? Siapa tahu ada yang bukan A. A itu berarti proses. Pean. Pengembangan itu merupakan suatu proses. Bener gak ya? Bener gak ya? Jawaban benar. Oke. Pengembangan. Oke, oke. Udah, kalau gitu kita langsung bahas aja. Kata pengembangan pada kalimat pertama memiliki imbuhan pean. Apa makna imbuhan tersebut? Ini teman-teman kan langsung pada jawab A ya. Ya udah, kita cek dari A juga deh. A itu merupakan suatu proses atau hasil suatu tindakan. Pengembangan. Oke, jadi jawabannya benar. Untuk yang nomor ini, itu jawabannya yang A. Kenapa dibilang itu merupakan suatu proses? Karena dari pengembangan ini, itu kan nunjukin maknanya itu lebih ke proses ya. Atau bisa dibilang tuh hasil dari suatu tindakan. Yaitu tindakannya ya mengembangkan potensi dari diri anaknya ini. Gitu. Terus mungkin kalian kita bahas aja untuk yang B, C, D, E-nya. Kalau alat tuh gimana ya aku menjelaskannya ya? Kalau imbuhan pean itu tuh nggak berfungsi buat menunjukkan alat, karena lebih ke suatu proses atau tindakan hasil gitu loh. Jadi untuk alat ini udah benar-benar kita coret banget karena ya nggak nyambung gitu loh. Terus kalau yang C, orang yang melakukan sesuatu, biasanya itu tuh lebih ke pe aja, bukan pean. Ini aku ngomongin imbuhannya ya. Pe. Jadi orang yang melakukan sesuatu biasanya tuh imbuhannya pe aja. Kayak misalnya pelajar gitu. Apalagi ya contohnya ya. Hmm, pemancing, kak, kayak gitu. Kalau misalnya nih, contoh pemancingan ditambahin an gitu kan. Itu jadi apa coba? Jadinya opsi yang D itu. Tempat melakukan sesuatu. Gitu. Jadi ngomongin suatu tempat kalau ditambahin paan. Oke, terus kalau yang E, sifat yang menggambarkan sesuatu. Enggak ya. Karena imbuhan ini tuh menunjukkan nggak nunjukin sifat gitu loh. Dia tuh lebih nunjukin suatu tindakan. Oke, jadi jawabannya benar yang A. Yang ini sudah fix salah ya guys ya. Oke, kita next aja deh. Nomor 9 nih langsung. Kata mereka pada kalimat 7 merujuk pada siapa? Mereka. Kalimat 7. Ini kalimat 7 di sini guys. Izin oke, jaringannya mulai putus karena hujan. Oke, oke, nggak apa-apa. Kamu di mana hujan? Di daerahku masih mendung sih kebetulan. C, 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 C. C, 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 pada C. Kata mereka pada kalimat 7 merujuk kepada siapa? Oh, Jawa Barat. Oh iya, berarti kalian domisilinya beda-beda semua ya? Baru enggak. Aku di Jakarta, guys.
Say hi kalian yang di Jakarta juga. Kita satu domisili berarti. Oke, ini pada jawab C nih. C, anak-anak PAUD. Oke, ternyata gak ada yang kekecoh ya. Soalnya ini yang A ini kan juga ada kata anak-anaknya. Tapi yang lebih tepat ini anak-anak PAUD. Benar guys, jawabannya itu yang C, anak-anak PAUD. Karena di dalam soal ini kita fokusnya itu tuh ngomongin si anak usia dini atau bisa dibilang PAUD, pendidikan anak usia dini. Oke, next, nomor 10. Apa arti dari imbuhan yang terdapat kata diajarkan pada kalimat keenam? Ayo. Oke, sekarang kita menemukan jawaban yang berbeda nih. Ada yang jawab A, ada yang jawab B. Ayo, B, 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 A, atau B, ayo. Akhirnya, ternyata di nomor 10 kita baru mendapatkan jawaban yang berbeda ya. Coba dibaca lagi. Apa nih diajarkan? Oh, ini dia, aku scroll ke atas. Ini. Anak-anak diajarkan nilai-nilai seperti disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan rasa hormat. B, bedeng, BK. Jadi berubah pikiran ya. Oke, BK. Soalnya yang A itu seharusnya mengajarkan, bukan diajarkan. Oke, keren-keren. Kamu tidak kekecoh ya, Puja. Ya benar ya teman-teman. Ini kata teman kalian nih, Puja Masugi. Jadi kalian di sini tuh lebih bisa teliti karena dia ngomongin diajarkan, bukan mengajarkan. Nah, kalau di itu tuh kayak tindakan yang diterima gitu loh, bukan yang dilakukan. Bener banget ini kata Puja. Dan di sini konteksnya itu kan melalui pendidikan ini anak-anak diajarkan nilai-nilai seperti disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan rasa hormat terhadap orang lain. Nah, jadi ini tuh mengacunya tuh ke anak-anaknya, tindakan yang diterima oleh si anak-anak ini. Oke, diterima oleh si subjek. Jadi jawabannya itu yang B. Benar banget. Ye, ye, ye. Kira kita ada diskusinya gitu loh. Agak kekecoh emang ini. Tindakan yang dilakukan oleh subjek. Tapi karena imbuhannya itu diajarkan, berarti diterima. Oke. Tindakan yang terjadi secara otomatis? No. Dilakukan bersama-sama? Enggak. Tidak sengaja terjadi? Enggak juga. Oke, benar. Jawabannya yang B. B, 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 B. Oke. Ini teman-teman kan kita udah ngebahas soal 1 sampai 10 ya. Kalau dari teman-teman pengen pace-nya gini aja. Aduh, bahasanya pace nih kayak pelari culture banget nih. Pace-nya segini atau pengen dicepetin atau pengen lebih dilamain, maunya kalian gimana? Siapa tahu aku kecepatan gitu kan. Segini aja Kak, aja enakan gitu. Siap-siap. Oke, oke. Siap. Kita menyesuaikan pace. Pace. Oke, kalau gitu kita next ya. Soal nomor 11. Ternyata ini soalnya juga nggak gitu banyak. Cuma 20 aja. Jadi kayak ternyata 10 nomor lagi kita sudah selesai, guys. Gak apa-apa, gak apa-apa. Nanti kita bisa sharing-sharing. Oke, kita dapat paragraf baru nih ternyata nih. Bisa dibaca dulu. Untuk soalnya, manakah kalimat yang paling sesuai dengan isi bacaan? Wah, ternyata dari soalnya nih mengharuskan kita untuk ngebaca semuanya ya. Ya udah, dibaca dulu. B. Kamu membaca cepat sekali. Keren banget sih anak-anak di sini. Heran aku. Manakah kalimat yang paling sesuai? Ya jawab B. Ini malah jadi kayak aku nyontek kalian ya. Enggak dong, nanti kita baca juga bareng-bareng. B, kata kalian, Jakarta adalah kota metropolitan yang menghadapi berbagai tantangan, termasuk kepadatan penduduk dan kemacetan lalu lintas. Apakah benar jawabannya B? Kita cek. Ada yang jawabannya beda nggak nih? Oh, enggak, ternyata B semua nih. Oke, oke, oke. Kita baca kalau gitu. Dari awal.
Jakarta adalah ibu kota sekaligus pusat ekonomi dan pemerintah Indonesia. Sebagai kota terbesar di negara ini, Jakarta memiliki peran strategis dalam berbagai sektor, termasuk perdagangan. Oke, di sini kita highlight kalimat ini. Perdagangan, keuangan, dan jasa. Banyak kantor perusahaan nasional maupun internasional. Oke, kelihatan ya, kayak makin padat nih Jakarta nih. Yang menjadikan magnet bagi pendatang dari berbagai daerah. Namun, sebagai kota metropolitan, Jakarta juga menghadapi masalah kepadatan penduduk yang terus meningkat. Oke, udah sangat kebayang nih dari kalimatnya. Selain masalah kepadatan penduduk, Jakarta juga dikenal dengan tantangan transportasinya yang kompleks. Oke, dapat lagi nih masalah si Jakarta. Kemacetan lalu lintas sudah menjadi hal yang lazim terjadi, terutama pada jam-jam sibuk. Pemerintah setempat terus berupaya untuk mengatasi masalah ini melalui pembangunan infrastruktur seperti transportasi massal termasuk MRT dan LRT. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi dan memperbaiki kondisi lalu lintas di masa mendatang. Oke, ternyata di paragraf kedua ini tuh kayak ngelanjutin lah ya masalah-masalah si Jakarta ini apa aja. Dia ngasih tahu kalau misalnya ada transportasi juga masalahnya, jadi macet di mana-mana. Tapi pemerintah nih terus berupaya dengan ngasih transportasi massal kayak MRT dan LRT. Kita baca paragraf yang ketiga. Di samping tantangan tersebut, Jakarta tetap menjadi pusat budaya yang beragam. Oh, ternyata paragraf ketiga nih ngomongin positifnya, guys. Berbagai komunitas dari seluruh Indonesia tuh berkumpul di kota ini. Oke, terus membawa budaya tradisi mereka masing-masing. Ini membuat Jakarta menjadi kota yang kaya akan kebudayaan dan identitas. Festival, pameran seni, dan acara budaya seringkali diadakan di berbagai sudut kota, memperlihatkan keberagaman yang menjadi ciri khas Jakarta sebagai ibu kota negara. Oke, ternyata paragraf 1-2 ngomongin masalahnya Jakarta. Dan paragraf 3 ngomongin ternyata masih ada positifnya. Budaya di Jakarta ini tuh jadi bermacam-macam gitu loh. Sekarang, kita pilih jawaban. Manakah kalimat yang paling sesuai dengan isi bacaannya? Yang A, Jakarta tidak menghadapi masalah. Which, masalahnya aja banyak gini. Udah salah nih. Yang A nih udah kita coret deh. Gitu. Yang B, Jakarta adalah kota metropolitan yang menghadapi berbagai tantangan, termasuk kepadatan penduduk dan kemacetan lalu lintas. Oke, yang B ini benar banget. Tapi kita cek dulu yang C, D, dan E. Karena dipikir-pikir kalau yang B ini tuh dia nggak mention paragraf 3, ya kan? Coba kita cek. Jakarta hanya dikenal sebagai pusat budaya tanpa peran ekonomi. Enggak. Tadi kan udah di state ya, kalau Jakarta ini tuh kayak pusat ekonomi. Berarti ini enggak. Jakarta merupakan kota yang tidak memerlukan pembangunan. Enggak juga. Nggak mungkin nggak butuh pembangunan. Itu aja dibangun MRT dan LRT kan. Terus yang E, Jakarta sudah mampu mengatasi kondisi lalu lintas. Kalau sudah mampu nggak ada macet-macet ya namanya ya. Oke, ya, ternyata yang lebih tepat itu yang B. Benar banget teman-teman, jawabannya B, 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 B. Nice. Padahal kan yang B kan nggak mention apapun di paragraf 3 kan. Tapi ternyata dari opsi yang ada, ini yang paling sesuai. Oh, iya. Ternyata dia tuh ngomong yang paling sesuai, bukan yang sangat sesuai gitu. Emang nih, soal nih ada-ada aja ya. Kita yang harus memahami soal. Terus siapa yang harus memahami kita? Sedih dikit. Oke, oke. Kita next aja kalau gitu. Apa ide pokok dari paragraf pertama? Oke, paragraf pertama. Sudah ada yang jawab. C, 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 C. Nah, ini kalian menjawab langsung ya ternyata ya. C, apa nih C? Dia merupakan pusat ekonomi dan pemerintahan Indonesia. Oke, sebenarnya aku melihat jawaban C juga kayaknya itu deh, bener deh. Kita cek dulu kalau gitu. Jakarta adalah pusat budaya di Indonesia. Enggak, ini di paragraf 3 ya, berarti bukan juga. Yang B, Jakarta menghadapi masalah kemacetan yang serius. Macet itu dibahas di paragraf 2. Oke, bukan juga. Yang C, udah bener lah ya teman-teman. Udah pada tahu semua jawabannya nih yang C. Kita cek dulu yang D. Jakarta menyelesaikan masalah transportasi. Di sini dia nge-state yang itu menyelesaikan. Padahal di sini tuh dibilang pemerintah terus berupaya. Berarti secara nggak langsung MRT sama LRT ini tuh belum seutuhnya
meng-solving masalah yang kita hadapi. Berarti enggak juga, salah. Jakarta memiliki beragam adat dan kebudayaan. Ini paragraf 3 juga. Oke. Benar, jawabannya yang C. Jawabannya C. Nah, ini teman-teman aku yakin nih, udah pada siap nulis jawaban yang nomor 13. Tinggal send pasti. Tuh kan? Kan? Aku belum, aku belum ngomong udah pada nge-send. Oke, oke, nomor 13. Kepencet, kepencet gitu. Tapi kepencet semuanya kepencet. Konteks paragraf kedua. Apa arti kata kompleks dalam kalimat keempat? Oke, kalimat keempat nih. Apa tadi? Kata kompleks. Eh. Ada jawaban yang beda nggak nih? Semua. Yakin ke? Iya lagi semua. Oke, jawabannya yang benar-benar. Jawabannya yang sulit dan rumit. Tapi kalian ada yang kekecoh nggak kalau untuk soal-soal gini? Karena kadang aku tuh kekecoh kalau untuk soal-soal yang kayak gini. Tapi kalau di konteks yang ini kan kayak udah jelas banget ya. Itu tuh ngomongin si transportasinya. Nah, misal ada yang nanya nih, Kak, kenapa nggak beragam jenis gitu loh? Kompleks kan bisa didefinisikan sebagai beragam jenis gitu. Misal apa ya? Aku nyontohin ya. Pokoknya kompleks tuh bisa aja gitu didefinisiin ke opsi yang D, beragam jenis. Tapi kita balik ke konteksnya dulu. Di sini, di kalimat 4, dia tuh ngomongin Jakarta juga dikenal dengan tantangan transportasinya. Nah, tantangan transportasi kalau kalian definisikan sebagai beragam jenis, kita kan nggak ngomongin beragam transportasinya kan. Entah itu motor, mobil, bis, kita nggak ngomongin itunya. Tapi kita ngomongin betapa sulitnya masalah transportasi ini tuh belum terselesaikan gitu loh. Jadi lebih cocok ke yang E. Kak, ini tipe soal yang lumayan mudah. Wah, pasti kamu sering banget latihan soal, yakin aku. Tapi iya sih, ini termasuk mudah ya. Tapi kalau teman-teman yang merasa, ini juga udah lumayan, Kak. Aku udah beberapa kali kekecoh gitu. Jawabanku ternyata udah 2 salah nih. Dari 13 nomor yang dikoreksi. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kita belajar bareng. Aku suka terkecoh, Arzeti. Gak apa-apa. Kita di sini belajar bareng-bareng. Ya, semoga dengan kalian sering latihan soal juga, itu tuh ngebuat kalian jadi terbiasa. Gitu. Oke, ini kita next ya. Kita next ke soal selanjutnya. Apa nih? Manakah pasangan kata berikut yang memiliki makna serupa namun berbeda berdasarkan konteks bacaan? Ayo, kalian udah ada yang menyiapkan jawaban belum? Oh, belum. Kirain udah. C, 14C. Wow, cepat sekali, wow. C, budaya sama tradisi. Yakinkah? Budaya tradisi yakinkah? Coba dibaca dulu konteksnya apa. Oh, atau aku ini ya ke atas ya. Jadi ini tuh, oh, enggak deh dia ngomongin pasangan kata doang. Gak ada di kalimat. Ada yang punya jawaban lain nggak? Siapa tahu ada. Ya semua nih. Ah, ayo. Ah, loh. Kok jadi pindah haluan gini kalian? C atau A? Weh, jangan ngekor. A sama C. Hei, tidak bisa, hei. UTBK satu saja, hei. Kecuali pilihan yang boleh milih lebih dari satu. Ini option ya, guys. Kalian harus menentukan. Ya udah, ayo. Arzeti pilih apa? Ya udah C. Agak labil ya ini ya. Maunya C atau A? Ayo, C atau A? C, budaya tradisi. Oke, di sini banyak kan yang jawab C ya. Aduh, kepencet aku. Oke, banyak yang jawab C. A sama C. Kamu nih, A sama C atau C? C aja weh, aku mah nggak apa-apa sama juga. Gak apa-apa kalau salah. Tapi coba kita bahas kali gitu ya. Di sini teman-teman banyak yang ngejawab C. Coba kita cek. Budaya sama tradisi. Budaya. Kita kalau ngomongin budaya, tradisi pasti ngerasa identik banget ya. Tapi, apa nih?
Kata pasangan katanya ada di nomor 9. Tradisi itu bagian dari budaya. Kata 9. Tradisi itu bagian dari budaya. Iya, jadi kamu menjawabnya apa? Ayo, Puja, kamu menjawabnya apa? C atau A? Yang C. Oh, kamu jawab yang C. Jadi guys, buat soal yang nomor 14 ini, ternyata kalian banyak yang kekecoh. Karena jawabannya itu tuh yang A, bukan yang C. Ayo, kenapa coba jawaban yang A? Tadi tadi siapa? Tadi siapa yang jawab A? Ini ada Cinta, Latifa, Salsa, aku. Kamu tadi jawab C ya? Arzetti, kamu menjawab C, jangan gitu. Nih, jadi banyak yang ngaku-ngaku menjawab A nih. Kenapa coba? Kenapa? Kenapa benar, kenapa salah, tahu nggak? Bener salah ternyata. Aduh, kalian lucu banget. Oke, jadi gini. Kenapa jawabannya itu tuh kepadatan dan kemacetan? Kan kalau untuk di konteks soalnya ini tuh, dia ngomong yang maknanya itu tuh sama. Maknanya sama. Maknanya itu tuh yang serupa gitu. Tapi beda. Nah, makanya jawabannya itu yang A, kepadatan sama kemacetan. Karena aspeknya tuh sama-sama, apa ya, kalau kalian ngegambarin tuh kayak sama-sama riweuh, sama-sama padat. Tapi bedanya kalau di konteks bacaan ini, kepadatan yang dimaksud adalah kepadatan penduduknya di Jakarta gitu. Sedangkan kalau kemacetan itu adalah kemacetan ya lalu lintasnya, riweuh juga gitu. Nah, jadi kan maknanya itu sama ya, sama-sama masalah yang belum terselesaikan. Tapi beda konteksnya, yang satu padat penduduk, yang satu kemacetan lalu lintasnya gitu. Coba tadi kan kalian ngejawabnya yang C ya. Yang C itu tuh gimana ya aku menjelaskan kalau itu salah ya. Sebenarnya dia terkait budaya sama tradisi. Terus tadi tuh kan ada yang ngomongin pasangan katanya ada di nomor 9 nih. Kata Puja itu tradisi itu bagian dari budaya. Nah, justru itu. Itu kenapa kalian salah gitu loh. Karena budaya itu tuh mencakup keseluruhan kayak cara hidup suatu kelompok, terus budaya, ya pokoknya kayak beragam gitu. Nah, sementara kalau tradisi itu loh kayak bagian dari budaya tersebut gitu. Dan sifatnya itu tuh kayak secara turun temurun dan berkaitan. Jadi gimana ya? Beda gitu loh. Sedangkan di soal ini kan dimintanya itu yang maknanya itu serupa tapi beda. Nah, kalau kalian malah kayak kebalik. Kalian malah yang keterkaitan gitu. Oke, oke. Paham nggak? Paham nggak? Agak ini nih pasti. Aduh, aduh, ternyata aku mulai pusing nih di soal nomor 14 nih gitu. Ayo tadi tadi yang bilang soalnya gampang siapa? Soalnya gampang. Is okay, is okay. Paham Kak? Oke, nice, nice. Paham, paham. Alhamdulillah. Emang ya, mengecoh sekali ya. Sebenarnya kita UTBK buat apa sih, guys? Kalian mengejar apa sih? Mengejar PTN, gitu. Semangat, semangat. Bisa lah, kita belajar pelan-pelan. Mengejar yang tidak pasti. Enggak dong. Insya Allah pasti dong. Kan harus benar-benar dikejar. Semoga yang dikejar tidak lari ya. Aduh, jangan dong. Jangan, jangan. Tadi jawabannya mana? Oh ya, yang A. Belum aku coret. Ini bikin kecoh ya guys ya. Bikin terkecoh. Oke, kita next ya kalau gitu ya. Kita next ke soal berikutnya. Bagaimana hubungan antar kalimat dalam paragraf kedua? Antar kalimat nih. Oke, antar kalimat di paragraf kedua. Paragraf kedua. Oh, berarti yang ini. Dari kalimat 4 sampai kalimat 7. Hubungannya apa gitu? Hubungan antar kalimatnya. Ini karena soalnya agak jauh, jadi aku nggak bisa dikecilin ya. Tetap tidak kelihatan. Yang nomor 4. Oke, Jakarta dikenal tanah transportasi. Izin toilet ya, Kak. Oke, Raka. Kemacetan lalu lintas sudah menjadi hal yang lazim, terutama jam-jam sibuk. Pemerintah, bla 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 bla. Kayaknya. Oke, kali ini yakin. Yakinnya berapa persen deh?
Nanti udah yakin ganti jawaban. UTBK gak bisa tuh ganti-ganti jawaban gitu tuh. 100%. Oke, siap. Wih, ini bukan 100% lagi kebanyakan nih. Yakin ah. Katakan dengan lantang gitu. Oke, oke. Kita bahas. Bagaimanakah hubungan antar kalimat dalam paragraf kedua? Pada jawab yang A ya. Apa nih yang A? Memberikan latar belakang tentang masalah transportasi. Terus kalimat berikut menjelaskan solusi. Oke, coba kita baca ulang kalau gitu. Selain masalah kepadatan penduduk. Oke, di sini dia tuh ngomongin selain padat penduduk, dia si Jakarta ini tuh punya tantangan transportasi macet di mana-mana. Habis itu di kalimat 6 ngomong pemerintah tuh terus berupaya untuk ngatasin masalah tersebut, masalah yang tadi. Ditambah lagi, langkah ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat dalam kendaraan pribadi, bla bla bla. Bla. Oke, udah kebaca sih sebenarnya. Oke, jawabannya benar yang A. Karena yang B mengungkapkan solusi, enggak. Dia nggak ngomongin solusi ya di awal ya. Nih, bentar. Agak rancu ya kalau aku ngegaris tapi iniin juga, ngecoret juga. Ini salah. Dia nggak ngasih solusi, ngasih perbaikan transportasi juga. Enggak. Kalimat pertama memberi pujian. Enggak ada yang dipuji. Jakarta tidak dipuji dari tadi. Tolong ya Jakarta. Hei, Jakarta, tolong. No, no, bukan. Kalimat pertama menyatakan penyebab terjadinya masalah transportasi. Enggak juga. Kalimat berikutnya menjelaskan akibat dari masalah tersebut. Enggak ya. Dia nggak ngomongin ini. Yang lebih tepat itu yang A. Benar banget. Kalian yang keyakinannya 1000 1000 1000%. Oh enggak. Berapa ini? 1 miliar %. 1 triliun %. Bagus, bagus. Karena kita harus yakin menjawab soal, guys. Kita percaya. Harus percaya, harus percaya. Insya Allah ada yang ngebantu kita, guys. Berdoa semuanya. Oke, kita next kalau gitu. Kita soal nomor 16. Ini, wah, dapat paragraf baru lagi nih. Kata diversifikasi pada paragraf kedua menunjukkan adanya. Oke, paragraf kedua diversifikasi. Ini, tada. Di kalimat ketujuh. Oke, ada yang jawab A. Bukan ya. Ini yang tadi ya. Apa, guys? B. B, 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 B. Yakinkah B? Penambahan sektor ekonomi yang beragam. Kenapa tuh ditambah? Kenapa nggak dikurangin? Kenapa nggak diberhentiin? Ayo, apa ayo? B, yakin. Yakin banget nih. Emang kalau yang yakin-yakin gini biasanya bener tuh. Tuh, diversifikasi sama dengan beragam. Iya, bener banget, Puja. Betul, betul. Nanti kita bahas kalau gitu. Apa nih? Ada lagi B, 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 B. Pada jawab B semua nih. Kita cek deh. Ya benar, untuk dari kata dasarnya sendiri itu kan ya diversifikasi. Itu tuh istilah yang bisa dibilang beragam. Nah terus, misal kita nggak lagi ngomongin konteksnya dulu ya. Di sini udah bisa kita eliminasi jawabannya. Pengurangan ini udah bukan, penghentian enggak, peningkatan, perubahan, kebijakan impor. Nah ini ada kata ekspor dan impor. Kita nih nggak ada ngomongin ekspor impor. Kita cuma ngomongin produk lokal. Jadi aku baca sekilas ada kata lokal-lokal gitu sih. Dan nggak ada mention kalimat import dan ekspor gitu. Jadi udah jelas jawabannya yang B. Betul. Betul sekali jawaban kalian. Ada kata penambahan, terus sektor ekonomi yang beragam. Karena diversifikasi. Betul-betul. Nice. Nah ini kalau untuk soal-soal kayak gini kan sebenarnya kita tidak bisa nggak bisa ini kan kayak ngira-ngira gitu kira-kira keluarnya kata apa ya, nggak bisa tuh kayak gitu tuh karena terlalu banyak kosakata bahasa Indonesia. Jadi kalian emang harus sering-seringin buat latihan soal, coba try out gitu. Terus pasti kan juga ada buku-buku soal-soal latihan UTBK itu tuh pasti kalian jadi sering lah ketemu kalimat-kalimat, kok kalimat sih, kata-kata asing kayak gini. Sebenarnya nggak asing sih, cuma kan jarang banget
kalian dapat kalimat diversifikasi di kehidupan sehari-hari kan. Jadi emang harus sering baca, harus sering latihan. Itu kuncinya. Apalagi ini tentang pengetahuan. Dari kuncinya aja di pengetahuan. Jadi pengetahuan kalian tuh dites gitu loh. Semakin banyak kalian baca, semakin banyak kalian tahu. Nah, itu nilai poin plusnya lah di kalian. Oke, kita next lagi kalau gitu ya. Tampaknya soal kita sudah 4 soal lagi nih. Oke, kalimat pembangunan infrastruktur yang masif juga berperan penting dalam meningkatkan konektivitas antar daerah. Pada paragraf pertama berfungsi untuk, oke, dia nanyain kalimat ini di paragraf pertama tuh fungsi itu buat apa sih? B. Wow, pada langsung B. Semuanya B. Ada yang beda nggak selain B? Ini dia di paragraf pertama ya. Hmm, Coba, infrastruktur yang masif juga berperan penting dalam meningkatkan konektivitas antar daerah. Kita cek paragraf satu. Mana tadi? Oh, kalimat tiga ternyata. Pembangunan infrastruktur yang masif juga berperan penting dalam meningkatkan konektivitas antar daerah yang pada gilirannya mendukung distribusi barang dan jasa dengan lebih efisien. Ini ada yang jawaban yang beda nggak nih? B, yakin. Widih, ada yakinnya gitu sekarang. Sebelum aku tanya yakin atau enggak, udah ada alasannya. Karena kalimat tersebut menjelaskan bahwa infrastruktur meningkatkan konektivitas dan efisiensi distribusi. Oke, coba kita cek kalau gitu ya. Dari yang A dulu, dia menguraikan masalah utama dalam perekonomian Indonesia. Gak ada, dia nggak ada ngejelasin uraian masalah sama sekali ya. Nih A nih, salah total. Tapi kadang aku berterima kasih banget buat yang bikin soal tapi opsinya ternyata nggak mengecoh kita itu kayak, wah, terima kasih gitu. Kan masih ada opsi-opsi lain gitu yang bikin kita terkecoh. Kadang tuh kelihatan banget, ah ini mah jawabannya udah jelas yang ini. Gitu. Gak apa-apa. Orang yang buat soal banyak pahalanya guys. Dia membantu kita. Sekarang yang B, menjelaskan faktor yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Coba kita ke atas lagi. Perekonomian Indonesia terus menunjukkan perkembangan. Oke, di kalimat pertama dia ngomong perkembangan. Didukung oleh sektor utama. Oke, kalimat dua mendukung nih. Mendukung si kalimat satu. Kalimat tiga, pembangunan infrastruktur yang masif juga berperan penting dalam meningkatkan. Oke, mendukung juga. Benar, jawabannya yang B. Bebek, bebek. Terserah tuh kalian mau nyebut apa. Bebek, bola. Pokoknya jawabannya yang B. Menyampaikan tantangan, nggak ada. Kita ngomongin tantangan. Nunjukin masalah, nggak juga. Ini tadi nguraiin masalah. Sekarang nyampain masalah, nggak ya. Memperkenalkan kebijakan baru. Nono juga, tidak juga. Coba yang B. Udah jelas yang B. Ini kalau kalau pertanyaan gini udah kayak keyakinan 1000% jawaban B. Next. Waduh, kita masih membahas soal 18, tapi aku sudah melihat bahasa panda tuh di nomor 19 tuh. 8A, yakin. Ah, yakin banget nih. Apa sih soalnya? Apa makna dari kata penguatan dalam kalimat pemerintah Indonesia berfokus pada penguatan ekonomi melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung investasi asing? A, pada jawabannya. Peningkatan kemampuan. Ada yang beda nggak jawabannya? Tiba-tiba ada yang beda nanti. Nomor berapa ini? 18 ya. 18. Apa makna dari kata penguatan? Ah, yakin semua ya ini ya. Kalian semangat semua gitu sih belajar PPPU. Seperti tidak mengantuk. Bagus-bagus tapi tidak boleh mengantuk ya. Kita di sini sedang belajar apa makna penguatan dalam kalimat pemerintah. Penguatan. Ini ternyata udah kelihatan banget dari katanya aja. Ini kan penguatan. Kata dasarnya aja kuat gitu ya. Nggak ada ngurangin.
tiba-tiba dibatasin, diberhentiin, dan dipisahin itu udah beda, beda apa ya? Beda definisi. Jadi penguatan itu peningkatan. Benar banget, 18 ini yang A. Tuh lihat, kita masih membahas soal 18, tapi aku ngeliat teman-teman di sini tuh udah pada nyari soal nomor 19 gimana nih jawaban ini. Aku nyari dulu ah. Ayo, semangat, semangat. Ya, abis ini kita ketemu soal bahasa Panda. Ada yang udah nemu kan jawabannya? Tuh masih nyari-nyari nih. Wih, wih, ih, keren banget. Asik gak sih ketemu bahasa Panda? Asik gak, asik gak? Dibilang asik tapi pada geleng-geleng, itu gimana tuh? Tapi seru. Asik dikit, asik banget. Banget atau dikit? D, semua hurufnya maju satu. Oke, saya maju satu. Hmm, pantas kalian cepet nih, gara-gara gampang ya soal bahasa pandanya ya. Mungkin teman-teman yang pernah ngebahas bahasa panda, nemu yang susah itu tuh kadang ngeselin banget. Kadang aku tuh bahasa panda aku lewatin paling terakhir gitu tahu. Karena keselin, udah mencari pola, tiba-tiba nggak ada ternyata di opsinya. Berarti salah nih aku nih. Gitu. Oke, oke. Nomor 9, 9. Nomor 19 ini aku lihat udah pada ngejawab semua. Nih, mau coba kalian cari dulu nggak nih yang belum menjawab? Atau langsung kita bahas. D, D, D. Tapi easy lah ya bahasa pandanya ini. Tapi ngomongin bahasa panda, siapa sih yang menciptakan bahasa panda ini? Kenapa gitu masuk di soal UTBK? Kayak, ya udah, kalau mau ngomong sama panda, sana ngomong sama panda gitu kan. Atau kita bisa pakai hewan lain gitu buat kita tulis jadi bahasa apa? Kenapa harus panda? Nah, itu nggak tahu. Mungkin ada sejarahnya ya, teman-teman ya. Aku tidak tahu kalau untuk itu. Oke, jadi kalau misalnya kita nemu soal-soal bahasa Panda kayak gini, agak PR, karena kita bakalan nguli, kita bakal nyoret-nyoret, nyari polanya, dan bentar, kok ini nggak bisa digeser? Dan di sini ternyata kebetulan nih gampang soalnya, karena kalau misalnya kita cek kayak gini ya, kita cek kayak gini, dari F, kok dia bisa tiba-tiba jadi G? Ternyata cuma maju satu huruf gitu kan. Oh ternyata maju satu huruf doang. Oh berarti abis L harusnya jadi M dong. Tapi pas kita cek L, lah kok di sini jadi J. Berarti kita mikir lagi tuh, ini apa salah ya aku mikirnya ya. Terus pas kita teliti lagi, ternyata guys, ini tuh benar. Loncatnya tuh satu huruf. Cuma setelah diloncatin satu huruf, itu tuh urutannya tuh kalian balik gitu loh. Kayak gini. Ini kan abis F itu kan G, G. Terus abis L ini kan L, M, ya kan? Terus U, V. Terus K, L. Habis T, U. Habis U, P. Bentar, aku takut salah. Oke. Habis A, B. Terus habis T, U lagi. Habis I, J. Dan habis itu F. F itu G. Nah, sebenarnya polanya itu tuh kayak gini. Tapi pas berubah tuh malah kayak kebalik gitu loh. Dan tadi kita sempat kecoh ternyata. Kenapa F di sini langsung jadi G? Kebetulan aja katanya itu tuh fluktuatif, yang mana depan sama belakang itu tuh sama-sama F. Jadi ketika dibalik, kita merasa nggak ada perubahan gitu loh. Nah, jadi selesai kita translatein kayak gini, ditukar urutannya. G dulu, terus J, U, B, P, U, L, F, M, G. Oke, di sini kita udah nemu berarti polanya itu kayak gimana. Ditambah satu huruf, terus urutannya kita tuker. Nah, sekarang kita dapat soal nih. Soalnya itu reboisasi. Oke, coba kita iniin. Habis R, S. Habis F. Oke, F-nya ini sangat imut ya. Salah, salah. Habis B, C, O, P,
Habis I, J. Ini kenapa P-nya malah kayak D? Oke, I, J, S, T, terus A itu B, S itu T. Sebentar. Koneksi aku agak ini. Habis I, J. Nah, setelah kita cek ke opsinya, kok nggak ada yang sama. Ternyata kita lupa, kita balik urutannya. Nah, jadi yang depan itu yang J. Nah, kita lihat nih. Yang depannya J itu tuh cuma ada dua. Si C sama D doang. Berarti untuk yang A, untuk yang B, dan untuk yang E, ini tuh bisa langsung kita coret. Dan nanti kan pas UTBK kan waktu kalian kan terbatas. Jadi kalau misalnya kalian udah nemu belakangnya J, dan depannya S itu tuh nggak apa-apa langsung aja kalian langsung cari jawabannya dulu, tapi ini kan kebetulan depan sama belakangnya sama-sama ini ya, kita cek lagi di sini T, oke, B-nya juga sama, wah ternyata nyari jawabannya ini agak nyusahin gitu, ya udah langsung kita translatein aja, ternyata jawaban yang lebih tepat itu yang apa nih, SFC, dari belakang SFC, jawaban yang tepat itu yang D, gitu. Kebetulan ini mudah ya bahasa pandanya ya. Pantas nggak dapet dari tadi tuh kan. Nah, begitu guys. Bahasa Panda ini emang, aduh, buat apa ya? Maksudku kayak, kita di dunia buat apa belajar bahasa Panda? Kayak kita mengikuti UTBK kayak gimana. Kita mah ngikut aja dah gitu kan. Kan dia ketuanya gitu. Kita mah ngikut aja. Ya mungkin teman-teman tadi sempat kekecoh. Tapi ini termasuk gampang. Sumpah aku pernah nemu bahasa Panda tuh kayak dilongkap-longkap gitu tau. Jadi ini kan F terus langsung ke L kan. Nah kalau aku tuh pernah nemu yang diloncatin satu, ditambah dua, terus dikurang satu hurufnya. Jadi beneran bikin PR banget. Terus yang awalnya aku merasa terchallenging gitu kan. Aku merasa, wah aku harus bisa menyelesaikan soal ini. Terus di pertengahan, ah bodo amat, aku next aja lah gitu. Udah capek ternyata. Nggak dapet-dapet jawabannya. Tapi ya sudah lah ya. Katanya digunain di Cina kah untuk mengelabui pemerintah di sana. Ini beneran. Kau dapat info dari mana nih, Sa? Real kah, real kah? Biasanya dalam bentuk kritik. Ja- Oh. Jadi waktu itu tuh di Hmm. sekolah aku tuh datengin apa ya dari bimbel gitu buat latihan UTBK juga. Nah katanya kan dibahas juga nih bahasa Panda. Kata guru yang ngejelasinnya tuh kayak gitu. Karena kan Cina itu tangan ini ya apa sih kiri apa ya komunis kan. Nah jadinya Ya. kalau nyenggol pemerintah tuh agak sensitif jadi dibuatlah bahasa Panda. Katanya gitu Kak. Oh, alah. Ini nice info buat kita semua ya guys ya. Insight baru, insight baru. Terima kasih ya Nisa sudah sharing informasi. Pantas ya Panda ya. Panda kan dari Cina gitu ya. Tapi dipikir-pikir buat apa ya itu diterapkan di Indonesia ya? Memangnya aspirasi kita didengar? Udah. Udah. Offside, offside, offside guys. Jangan dilanjutin. Waduh, direkam lagi. Waduh, kakak Fasil, mohon maaf kakak. Oke, oke. Aduh, ini jadi malah ngomongin pemerintah nih. Buat diterapkan di Indo, Kak. Kayaknya di Indo ngomong langsung aja agak susah. Apalagi dibuat bahasa-bahasa gini. Ya udahlah ya. Jadi nggak akan disebar kok. Oke, siap. Serem juga kalau tiba-tiba disebar ya. Nanti tiba-tiba aku famous gitu. Ada kasus seorang tutor. Wah, bahaya. Jangan. Bahaya. No. Dan kita ngomongin yang sensitif juga, guys. Indonesia ini. Saya dipikir-pikir kita semua warga Indonesia ya. Kenapa kita WNI? Ya udahlah, takdirnya di sini. Oke, ayo, back to topic, guys. Kita satu soal lagi, guys. Takut gitu ya, cek. Takut tiba-tiba cek. Hati-hati ada tukang bakso di depan rumah, Kak. Itu mah tukang bakso langganan aku. Kamu jangan gitu.
Oke, karena Piccolo Meamur rumah tupai, Pico Tankaru di atas pohon, Piccolo rumah, Ankaru pohon, berarti rumah tanpa pohon, Piccolo Ankaru. Bener banget, benar banget jawabannya itu. Tapi bentar, kita cek, adakah jawabannya yang lain nih dari teman-teman? Barangkali ada yang punya jawaban lain gitu kan? Oh, enggak deh semua ternyata. C, 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 C. Tapi emang asik juga nih soal nomor 20. Kadang aku ngerjain PPPU tuh nungguin soal yang kayak gini gitu loh. Ya kecuali bahasa Panda yang agak ngeselin itu ya. Oke, dalam sebuah ini soalnya aja kurang kata bahasa. Dalam sebuah bahasa buatan, ya udahlah ya kita maklumin manusia guys, manusia. Sini ada kata bahasa harusnya. Dalam sebuah bahasa buatan, Piccolo Meamor berarti rumah tupai. Sedangkan Pico Tankaru berarti di atas pohon. Bahasa buatan yang mungkin untuk menyatakan rumah pohon adalah Piccolo Meamor. Oke, ini sebenarnya tadi udah dijelasin sama teman kalian. Siapa ya tadi namanya? Aku lupa, sorry. Piccolonya itu tuh rumah. Meamornya itu tuh tupai. Terus di kalimat kedua, Picosat itu tuh di atas. Wah, agak jauh nih. Picosat itu tuh di atas. Dan Ankaru ini pohon. Nah, sedangkan kita tuh disuruh nyari rumah. Pohon tuh apa bahasanya? Ya, langsung aja kita cek ke kamusnya. Rumah itu Piccolo ternyata. Oh, ini Piccolo nih. Ada dua nih. C atau enggak E nih. Terus satunya lagi apa? Pohon itu apa pohon? Pohon itu ternyata Ankaru. Berarti jawabannya itu yang C. Yeay, sudah selesai. Bah, gampang kan PPPU? Gampang, alhamdulillah. Gampang gak PPPU? Ada yang merasa susah gak? Susah, enggak, gampang. Gampang kak. Aku PPPU nanti 1.000 kak. Weh, amin gitu ya. Amin. Amin dong semuanya, amin. Siapa yang tidak mau 1.000? Semoga gampang sampai SMBT kak. Semoga gampang sampai SMBT. Kalimat mungkin benar, tapi belum pasti benar juga ya. Insya Allah kalau nggak terkecoh. Iya, iya. Benar-benar mantap, Kak. Amin, amin. Ya. Tapi kalian udah try out berapa kali? Atau belum? Udah nggak sih? Pasti kalian udah ada yang les-les gitu kan? Sambil buka chat deh kalau gitu. Sering, Kak. Sering ternyata. Dan try out tuh ternyata ini nggak semuanya susah gitu loh. Kadang kalau lagi dapet yang gampang ngerasa kayak, lah kok gampang banget gitu. Apa aku lagi kesurupan Albert Einstein? Kayak ngerjainnya tuh cepet langsung sering gitu. Terus kadang ada yang ngerjain cepet merasa gampang banget. Lah, skornya kok jelek gitu kan. Ya Allah, amit-amit sih, amit-amit nggak boleh gitu. Tapi kan yang nggak ada yang tahu ya guys ya. Kadang kita sendiri bingung. Kita merasa gampang ngerjainnya. Tapi ternyata hasilnya ya cukup mengecewakan kita. It's okay, it's okay. Yang penting kita berusaha belajar. Benar. Sekarang udah jam berapa? Wah, sekarang ternyata masih jam segini nih. Ini kak, kak Fasilnya, ini masih jam segini, Kak. Bisa langsung dikasih kuis aja atau gimana, Kak? Kak Syafa? Ya, ada Kak Syafa di sini. Halo, Kak Syafa. Boleh lanjut kuis aja, Kak? Oke. Teman-teman, apakah kalian sudah tidak sabar dengan kuis? Pasti cepet deh ngerjain kuisnya. Kemarin aku ngajar PPPU juga pada cepet-cepet banget. Katanya gampang, Kak, kuisnya, Kak. Aku merem juga bisa 100, Kak. Gitu katanya. Kalian harus 100 semua juga ya? Nggak tahu sih. Bukan aku yang buat link kuisnya ya. Bentar, aku carikan link quiz. Ready, ready. Siap. Oke. Are you ready?
Aku kayak kayak penyanyi gini. Benar kan soalnya ini? Oke, nih. Nah, coba kalian kerjain. Harusnya benar kuisnya yang itu. Ayo dikerjain dulu guys. Semangat. Kaget aku buka Zoom terus tiba-tiba pada udah selesai. Memang segampang itu guys. Bentar, tadi aku ngirim 23. Soalnya sama Kak. Oh, alah. Sama. Oke, oke. Sebentar ya. Aku mau nge-save dulu buat coret-coretan tadi. Biar kalian bisa simpen. Barangkali kalian mau lanjutin coret-coretannya tuh. Aku tes dulu. Ini aku scan ya. Dan Kak. Nice. Coba, udah bisa dibuka belum filenya? Bisa harusnya ya. Oke, ini teman-teman aku lihat juga udah pada submit semuanya. Ini kan sesi belajar kita jadi udah selesai ya sebenarnya ya. Mungkin bisa sharing-sharing aja atau kalian ada yang mau cerita gitu selama ini tutor gimana rasanya? Ih, kok kamu malah testimoni gitu sih? Siapa nih Arzeti? Terima kasih. Ya aku juga seneng, sumpah. Ngajar di sini aktif-aktif semua. Terus kayak tiba-tiba sat gitu. Selesai, sat. Hehe. Lucu banget. Dari subtes yang udah kalian lakuin, mana yang paling bikin kalian ngantuk? Yang bikin kalian ngantuk subtes apa? PKPM. PK sih Kak, PM, PKPM. Emang bikin ngantuk ya? Tapi seru nggak sih? Kalian dimegang pulpen kan? Jadi nyoret-nyoret juga gitu kan? Apa enggak?
Jangan tidur, hayo. PM, LBE, nggak bisa bahasa Inggris. Terus sampai ketiduran. Ah, itu namanya bukan seru dong. Nggak seru itu namanya. Nggak ada, Kak, tergantung tutornya. Oh, ah. Oh berarti eh, ada yang cara ngajar tutornya itu emang bikin ngantuk gitu. PKPM. Terus sampai ketiduran, bisa-bisanya ketiduran. Ini aku masih heran ya. Puja bangun ya Puja ya. Untuk kamu bangun ya di sini ya. Kalau ini subtes yang paling kalian suka, kan biasanya tuh ada yang kalian kejar banget. Kayak, wah di subtes ini aku harus 1.000 gitu. LBE, Inggris berarti. Oh berarti kamu orang yang beda ya sama yang bilang nggak bisa bahasa Inggris tadi. Oh iya deh beda. Beda orang. Sorry. PK, apa? P, pik, kok jadi pik? Tipe ya, tipe. PKK waktu itu ngebut banget kayak di sirkuit Mandalika. Weh, RZT banyak juga ya yang kamu ambis ya. PK. PK nih sebenarnya gampang, tapi kamu harus tahu rumus gitu loh. Ini dari testimoni dari aku. Kalau PK, kamu tahu rumus, udah kerjain langsung dapat gitu loh. Sedangkan kalau PM itu lebih ke kalian mikir-mikir dulu logiknya gimana. Dan kalau misalnya kalian nggak tahu logiknya kayak gimana, kalau kalian nggak tahu rumusnya gimana, tapi kalian fokusin dulu gimana ya, itu bisa dapat jawabannya. Beda sama PK. PK tuh kalau kamu udah nggak tahu rumus, ya udah kayak goodbye. Gitu. Antara tebak-tebakan aja gitu. Jadi deh kayaknya C itu cinta deh, gitu. Langsung nembak C gitu ya. Aku suka PPU sama LBI. Mumet rumus Kak? Iya. Iya, rumus. Aku setelah UTBK juga kayak nggak tahu tuh rumus mungkin udah pada berterbangan gitu ya dari otak aku ya. Ya udah kemana-mana. Rumusnya nggak masuk ke otak. Latihan soal. Latihan soal. PPU, LBE, LBE. Bentar, dari semua ini kok kalian tidak ada yang menyebut, oh ada deh PBM deh. PBM, LBI. Besok aku juga ngajar PBM. Tapi sekarang tuh PBM atau KBM sih? Kok kayaknya di tutor ini tuh penulisannya KBM. PBM. Iya, aku juga waktu tahunku juga PBM. Sumpah, emang habis belajar PKPM aku bawa mimpi. Serem banget gak sih? PBM, Kak. Oke, PBM. PBM, PU. PU juga seru tuh PU. Kayak ada, ya penalaran sih. Ya, ada hitungannya juga. Cuma nggak kayak PK banget gitu loh. Kalian ngejarnya apa? Univ mana, guys? Ada yang FK jalur keras gak? Di FK jalur keras. Hukum UNER, kuning. Nailong ya? Kamu ngincer nailong ya? Kuning-kuning aja nailong ini diincer nih. Hukum UNER. Oh, kalau di UNER nanti di Surabaya ketemu aku. Ya, aku nggak di UNER sih. Aku di ITS. Hidup teknik, UGM. Ih, sebeda-beda itu. Sumpah, seru banget. ITB. Ayo, sebutin semua PTN. UNER udah ada. ITB aktu. Aktu. Oh, teknik apa enggak? Oh enggak, tapi aku tuh nggak tahu ya. Aku dibilang teknik, tapi nggak teknik juga. Aku jurusan sistem informasi. Itu tuh lebih ke bidang IT. Jadi kayak coding-coding. Cuma nggak gitu coding banget, karena di sistem informasi itu juga belajar tentang manajemen. Jadi ya sudah. Sumpah kamu ITS? Sumpah jurusan apa? Kamu masuk ITS skor berapa? Oh, ini guys, ini aku sekedar memberikan fun fact ya. Aku masuk ITS itu nggak lewat UTBK. Aku lewat jalur prestasi, mandiri prestasi. Jadi itu tuh kayak jalan masuk gitu. Jalur masuknya tuh beda sendiri. Aku nggak ikut UTBK, nggak ikut
tes-tesan tuh juga enggak, tapi pure dilihat dari prestasi aku selama di SMA, terus kayak disuruh buat apa ya bahasanya ya? Kayak suruh buat surat rekomendasi dari kepala sekolah. Yang mana di situ tuh melampirkan prestasi aku selama di SMA itu apa aja, terus organisasi aku apa aja selama di SMA, sama disuruh buat apa ya bahasa Inggrisnya sih apa itu? Kayak deskripsi diri gitu. Motivation letter. Ya, motivation letter. Kayak kenapa ITS harus memilih aku gitu. Terus aku buat tuh. Tut, 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 gitu. Ya sudah, tiba-tiba keterima. Tapi benar jujur nggak expect. Karena aku mendaftar ITS itu kayak apa ya? Aku tuh kan domisili Jakarta. Dan aku tuh nggak ada temen sama sekali gitu loh di Surabaya. Jadi ya udah, cuma mendaftar aja total lolos. Padahal itu tuh kuotanya cuma 5%. Kayak wow, 5% doang. Terus aku lolos. Kak, kenapa kok nggak ITB? Gak tahu ya, aku dari awal nggak ngincer ITB tahu. Mungkin ada yang nanya UI juga, kan terdekat UI. Aku juga di Jakarta kan. Kenapa aku nggak mau UI? Sebenarnya gini awalnya, ITS itu kan, salah, sistem informasi itu kan kayak jurusan yang baru aku putusin. Sebelumnya tuh aku pengennya tuh informatika. Cuma setelah aku cari tahu lebih dalam, ya mungkin di sini teman-teman juga ada yang masih bimbang ya. Aku mau idealis atau realistis nih. Nah, itu bisa dicek dulu. Dan kalian tuh harus ngecek juga apakah kalian beneran bisa survive nantinya. Itu tuh harus dicek. Nah, aku tuh kan informatika awalnya. Ngincernya yang itu. Pas aku cek, informatika itu belajarnya apa aja, terus outputnya itu apa, kayak apa sih yang dihasilin dari aku kuliah informatika. Ternyata menurut aku tuh kayak lah kok hardcore banget kesannya bener-bener secoding itu kayak bikin aplikasi lah bikin ini bikin itu bener-bener ini aku merasa ketinggalan gitu loh kayaknya banyak deh anak SMA yang lebih jago apalagi anak-anak yang dulunya SMK SMK apa ya berarti yang sejurusan ada kan SMK informatika ada nggak sih terus ada yang TKJ juga TKJ teknologi dan jaringan bla 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 jadi menurutku kayaknya aku bisa mencari arah lain yang sekiranya aku tuh bisa wah gitu loh apa tuh bahasanya tuh ya udahlah kayak gitu lah bisa lebih all out terus aku nemuin sistem informasi ternyata sistem informasi tuh ada coding-coding juga ditanya bikin web juga iya terus di bidang CRM kalian kalau tahu customer relationship management jadi itu ke arah gimana cara kita mempertahankan pelanggan itu juga jadi kayak masuk manajemen juga ada ekonomi bisnisnya juga, tapi teknologi, IT, coding dan segala macam tuh itu juga. Jadi itu menurut aku lebih menarik gitu loh. Lebih menjanjikan juga gitu loh. Ya udah, aku gasis for. Aku cari tahu sistem informasi mana yang bagus. Nah, kalau UI kan udah jelas bagus ya. Kalau ITB nggak tahu ya, aku tuh nggak ngelihat ITB sama sekali gitu loh. Soalnya aku ngeliat ITB tuh kayak sangat teknik gitu. Teknik sedangkan sistem informasi itu kan ya namanya aja nggak ada teknik-tekniknya kan. Jadi aku nggak kepikiran ke ITB. Terus aku baru tahu ternyata sistem informasi pertama di Indonesia itu tuh di TS. Gitu loh. Nah, di situ juga yang bikin aku tambah tertarik. Wah, menarik juga nih sistem informasi pertama di Indonesia gitu kan. Ya udah aku coba. Dapat. Red seberapa susah sistem informasi ITS? Kak doain aku masuk UI biologi. Amin, amin, amin. Semoga ya guys ya. Tujuan kalian apa? Doain kita masuk ke univ impian kita ya. Amin. Semoga dapet ya. Semoga diperlancar. Spill skor UTBK. Ih, skor UTBK aku tuh nggak tinggi-tinggi banget guys. Aku tidak mau spill. Tidak enak. Nggak gede-gede banget kok. Tadi apa ya? Kayak ada yang belum aku jawab. Red seberapa susah sistem informasi? Jujur, semester satu tuh aku ngerasa gampang banget. Karena mata kuliahnya tuh masih yang dasar-dasar. Kayak bener-bener masih pengenalan doang gitu loh. Pengenalan, apa ya, pengantar teknologi sistem informasi. Masih kayak gitu. Terus mata kuliah matematika. Terus ada mata kuliah yang kayak, kayak apa sih?
PU, GPU. Kalian tahu yang ini nggak? Jika P maka Q, jika Q maka R, gitu-gituan. Nah itu tuh ada, dan ternyata itu tuh berhubungan sama sistem coding, gitu. Nah jadi di semester satu tuh aku merasa kayak, wih asik juga nih sisfor gitu. ACC sisfor, alhamdulillah enak gitu kan. Nah di semester satu tuh kayak bener-bener nggak ada keluhannya itu. Pokoknya di semester satu kayak pembawaan kita dikenalin sama jaringan, dikenalin sama teknologi. Oh ya, ini kan di ITS ya. Aku nggak tahu kalau di universitas lain kayak gimana. Kayak gitu, di semester satu kayak gitu. Tiba-tiba semester 2 itu langsung masuk ke coding, pemrograman website gitu. Alpro, algoritma pemrograman. Nah, di situ tuh aku langsung kayak, aduh, kok begini? Tolong, tolong. Aku tuh kayak, kayaknya coding bukan passion aku deh. Untung aku nggak milih informatika gitu kan. Kayaknya kalau aku milih informatika itu hidupku isinya coding semua kan. Apakah aku bisa survive di informatika itu? Ya udah, tapi Sisfor ITS memilihku. Jadi ya udah, say goodbye. Gitu. Ya udah sih. Jadinya gitu, tapi aku nggak merasa kesusahan sampai nggak bisa ngikutin. Cuma aku merasa susah, aku masih bisa ngikutin gitu loh. Dan kenapa aku merasa susah? Karena merasa ketinggalan gitu. Teman-temanku tuh banyak yang dari SMK, apalagi SMK Telkom. Ada nggak di sini SMK Telkom? Aku tuh kadang ngerasa apa ya? Lah aku kan dari SMA. Kok dibandinginnya sama anak SMK Telkom sih? Telkom kan kayak udah ngarah banget ke jurus-jurus yang gitu kan, yang IT-IT gitu. Makanya pas ada matkul-matkul tertentu yang mungkin di SMK-nya mereka tuh udah dasar banget ya. Mereka tuh aktif-aktif banget anaknya. Aku tuh sampai kaget kayak, ah, kok mereka tahu di dalam laptop tuh ada jaringan ini, di komputer tuh ada ini, ada ini. Bingung aku. Terus ternyata emang ya udah pengalaman orang pada dasarnya beda-beda. Dan ya kita nggak bisa menyamakan. Tapi kalian akan beradaptasi dengan lingkungan kuliah, guys. Itu sangat bermacam-macam. Skor UTBK. Skor UTBK jangan aku spill lah ya. Pokoknya kayak tidak tinggi banget, tidak rendah juga. Tidak tinggi banget, tidak rendah juga. Tapi aku emang awalnya tuh mengincar kedinasan sebenarnya, guys. Makanya aku nggak terlalu fokus ke UTBK aku harus tinggi. Ya, yang penting mengerjakan, dan dari rata-rata tryout, latihan soal gitu-gitu tuh kayak ya udah memenuhi kok gitu loh. Aku tidak mau effort lebih dengan tujuan yang sama aja. Malah kasihan buat teman-teman yang ngincer jurusan yang lebih baik gitu loh. Kan mereka kayak berambisi untuk dapat nilai yang bagus banget gitu kan. Ya begitulah. Wah, apalagi nih. Kita doain aku masuk Unpad. Amin. FEB UI. Wah, seru banget ya Allah kalian. Ini jam 2:41. Oke, oke. Nih, kalian mau nanya apa lagi? Nanya-nanya gitu. Gak sih, aku nggak kayak ini juga ya. Nanti kalian merasa aku kayak lagi live TikTok gitu. Di tap-tap layarnya ya, teman-teman, tap-tap layar. Enggak. Jadi kayak ini kan kebetulan kita ada waktu lebih, waktu kosong. Jadi kalian kalau misal mau nanya seputar kuliah itu gimana, itu tuh boleh chill aja, chill. Ini kalian berapa orang sih satu kelas? Ini partisipannya 37. Emang beda-beda ya berarti tiap kelas tuh. Hmm, ini apa nih, ada yang chat aku. Oke, oke. Kita coba komunikasi pakai bahasa panda. Hey, aku bukan panda, hey. Tolong ya. Pakai bahasa panda nanti huruf aku ditebolak-tebolak tuh, gimana tuh cara aku ngomong tuh.
Nggak bisa, tidak bisa bahasa Panda. Tapi gara-gara ngomongin bahasa, aku tuh merasa agak sulit tau guys beradaptasi di Surabaya. Ini sorry banget kalau menyinggung suku-suku tertentu ya. Cuma kan di wilayah aku nih bukan Jawa banget ya. Terus aku kayak tiba-tiba masuk ke suku yang isinya Jawa semua gitu. Dan aku udah semester 5 aku masih nggak bisa bahasa Jawa tau. Kayaknya kalau aku digibahin sama teman-temanku aku bakal gak tahu. Aku bakal kayak, oh iya iya iya, aku ketawa-tawa aja. Terus sampai semester 5 bayangin. Kalau di Surabaya bahasanya medok banget. Iya medok, emang iya medok. Tapi aku juga nggak bisa baca bahasa Jawa. Itu heran sih. Aku sampai sekarang tuh kayak diledekin sama temenku. Kamu lah udah semester 5 Vi. Semester 5 berarti berapa tahun? 2,5 tahun. Udah 2,5 tahun, tapi aku masih nggak paham bahasa mereka. Tapi itu juga yang ngebuat aku shock tau waktu awal. Kan waktu awal kalau di tes itu kan bakalan ada tes-tesnya dulu kan. Kayak tes akademik, tes bahasa Inggris juga, ada namanya TOEFL gitu. Nah itu tuh dosen. Aku nggak tahu ya itu dia tuh dosen atau bukan. Pokoknya Tendiknya itu tuh pada medok-medok banget. Terus pada ngejawa banget gitu. Terus kan tipe yang ngomongnya juga cepet ya. Tahu gak sih yang tipe ngomongnya cepet? Aku nggak tahu. Mungkin di antara kalian juga ada yang kayak gitu. Sorry banget. Ya tapi aku jadi kayak, hah gimana gimana tadi? Hah 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 gitu. Terus kan ngomongnya ke orang yang lebih tua juga. Jadi aku kadang angguk-angguk doang, nyengir-nyengir doang. Terus kayak, geh bu gitu. Satu-satunya kata yang bisa aku ucapkan bahasa Jawa itu adalah nggih. Gak tahu sih nggih atau nggih. Pokoknya sesuka aku aja. Sesuka aku. Oh ya ini, apa kita dokum dulu ya? Kak, Kak siapa? Gak apa-apa kan Kak kalau kita dokum sekarang? Ayo teman-teman bisa dipersiapkan dulu yang mau on cam. Dipakai dulu jilbabnya, pakai dulu jilbabnya. Rapiin dulu jilbabnya. Secantik mungkin, secantik mungkin. Yang ganteng-ganteng. Jangan jadi cantik juga. Yang cewek aja yang cantik. Tapi ini yang cowok satu doang kah? Oh enggak, dua. Aku ngeliat yang doang sih. Nih, cowokku cowok juga. Ada Zikri, Andi Arsya. Ini Kak Syafa on cam juga nggak Kak? Kita mau dokum. Izin off cam sedang di perjalanan Kak. Oke. Oke. Ini Kak Syafa dari kamar mandi guys. Kita tunggu dulu sebentar ya, 2 menit katanya. Oke Kak, disiapin dulu Kak jilbabnya Kak. Ya, kita akan dokum. Kemarin kalian selesai jam berapa? Jam 3 pas. Jam 3. Jam 3. Oh. Kemarin tuh aku ngajar PPPU juga dan ya kurang lebih tuh sama kayak gini juga. Selesai tuh lebih cepet. Mungkin karena emang yang dibahas tuh bisa dibilang gampang kali ya soalnya ya. Jadi ya udah malah sharing, malah kayak mereka banyak bertanya. Ya nanti dokumen dipimpin sama Kak Syafa ya guys. Nih. Jadi siapa yang izin di luar? Doku Rasya ya. Ini Muhammad Hasbi, Nai Nawa, Ikri, mau on cam atau enggak? Biar ditungguin. Internet aku juga ya kayak kayak nggak stabil deh. Kalian kelompok kelas 25 ada gayanya nggak? Siapa tahu punya Ada, gaya. Kak. Hah? Gimana gimana? Oh, ini keren. Tapi aku pakai virtual background, tidak kelihatan. Oke, mau kita langsung mulai aja, Kak. Oke, boleh.
Oke, teman-teman ini yang belum on cam di sini. Rasya, Zikri, sama Nawa mau on cam tidak? Ayo, on cam guys. Oh, Rasya masih on. Izin, oke. Gak apa ya, aku mulai ya. Aku hitung sampai 3. Bentar, bentar. Ini gaya ini ya, kelas 25 ya berarti. Iya, betul. Mau gitu Kak atau mau formal dulu? Boleh, boleh. Kita 3 kali foto biar bisa di SG. Ini kelas kemarin tuh pada minta kak, tag aku dong kak, tag aku pada gitu semua. Ayo. Oke. Kita mungkin Oke, formal biar dulu, hitung-hitung terus aku gaya sampai kelas, pakai terus masker. nanti eh, bebas gitu. Oke, boleh. Oke, oke teman-teman, kita gaya formal dulu ya. Aku hitung. 1, 2, 3. Oke, gaya berikutnya kita gaya kelas ya. Bisa Kak? Kak Vivi. Kayak 5, Oke, terus ininya kelas. tuh gini. Ini ya. Nah, oke, aku hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Oke, slide berikutnya 1, 2, 3. Oke. Oke, selanjutnya Ini kayak bebas. jaringan aku nge-lag deh. Halo? Suara kakaknya kedengeran sih Kak, cuman video kameranya emang nge-lag. Iya, kayaknya nge-lag deh jaringanku. Oh, udah aman. Oke. Oke, satu lagi ya, terakhir kita gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, teman-teman, alhamdulillah ya buat sesi kelas tutorial kita di eh, siang hari ini sudah selesai bersama dengan Kak Vivi. Sekali lagi terima kasih banyak ya buat Kak Vivi. Sangat seru sekali ya untuk kelas hari ini. Tidak mengantuk ya teman-teman dan teman-teman juga pada aktif semua. Mungkin kepada Kak Vivi dipersilahkan keluar dari Zoom jika ada agenda. Oke, baik. Terima kasih Kak Syafa. Makasih juga buat teman-teman di kelas 25 ini. Aku senang banget bisa ngajar kalian. Oke, di sini jaringan aku jelek ya kayaknya ya. Tapi suaranya masih Masih nge-lag kedengaran nih, Kak. jujur dia aku masih nge-lag. Tapi nggak tahu suara aku masuk atau enggak. Ya semoga apa yang udah kita pelajarin di hari ini itu bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terus untuk kedepannya lagi, buat teman-teman semangat, semoga bisa mencapai PTN-nya masing-masing, PTN yang kalian impiin gitu. Oke, makasih Kak Syafa. Terima kasih juga. Oke, boleh keluar dari Zoom ya. Dipersilahkan. Oke Kak, aku izin live ya Kak. Terima kasih. Oke. Oke, teman-teman, alhamdulillah ya untuk kelas tutorialnya sudah selesai. Mungkin sebelum tutup, seperti biasa, aku mengingatkan lagi teman-teman, jangan lupa untuk mengisi presensinya ya. Jangan lupa teman-teman capek-capek udah hadir dari pagi, tapi lupa isi presensi nanti gak akan kehitung hadir ya. Jadi jangan lupa untuk mengisi presensinya. Setelah itu teman-teman, aku mengingatkan lagi yang belum mengumpulkan surat komitmen, ya ditunggu masih ada 7 jam lagi, 7 jam lagi sebelum ditutup. Jadi yang belum ya segera dikumpulkan teman-teman. Tadi masih banyak banget yang belum, hampir setengahnya bahkan yang belum mengumpul. Jadi jangan lupa dikumpul. Mungkin dari aku cukup sekian teman-teman. Selamat istirahat sampai berjumpa lagi besok. Bye-bye. Kalau kalian lupa gimana boleh diisi sekarang? Boleh, boleh. Yang lupa ngisi prestasi boleh diisi sekarang. Oke Iya, Kak, teman-teman. kemarin lupa gimana ya, Kak? Apa? Gimana gimana? Kemarin Hmm? kemarin lupa isi presensi. Terus gimana? Kalau lupa gak apa-apa diisi aja. Jadi isinya sekarang 2 kali yang kemarin sama yang hari ini gitu. Oke. Oh ya teman-teman, buat file record, buat file dokum sama materi semuanya itu udah aku masukin di Google di bio
grup kita ya. Jadi kalau teman-teman mau ngecek, aku pengen ngecek materi lagi, boleh dicek di bio grup kita. Jadi jangan lupa untuk sering dicek gitu ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai berjumpa besok. Terima kasih juga Kak Syafa. Oke. Terima kasih Kakak Syafa udah membantu. Oke, sama-sama.